Seng, ini bukan Intel, Seng. Oh iya. Sorry, nggak akrab ya sama Intel. Gitu Baban. Taunya Intel tuh Indomie telur. Wah, apa tuh? Selamat datang lagi di YouTube RRD Troopers. Nah, ya ini kita di sini bakal ada ngerakit PC Mini ITX. Nah, ini karena pertama kali gua ngerakit PC yang formnya ITX atau Mini ITX. Gua bakal nanti dibantuin sama teman-teman RRD yang teman-teman satu doang, teman RRD yang lain. Nah, jadi di sini ada, kita kenalin lo apa ya? Aseng aja kenapa? Aseng. Nah, ada Aseng tapi nggak kafir. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Nah, jadi kita di sini mau bangun PC ITX. Kita ngeliat di sini kelihatan kecil ya. Kecil banget nih, ini prosesor. Nah, cuma dalamnya nggak kecil-kecil banget. Nah, jadinya di sini yang kita bakal pakai pertama motherboardnya Mini ITX dari MSI Gaming, MSI apa nih? B550i Gaming Edge Wi-Fi yang formnya Mini ITX. Lalu untuk prosesornya kita pakai Ryzen 7 3700X. Habis itu ngebahas apa? GPU-nya FPGA GeForce RTX 2070 Super yang FTW 3 Ultra. Nah, terus buat RAM-nya ada Corsair RGB Vengeance RGB Pro 2x16 32 GB. Nah, buat storage-nya itu kita pakai ada 2 NVMe. Banyak banget, Bang. Ada yang ini NVMe 9080 Pro dan 970 Evo Plus. Ini dua-duanya dari Samsung, NVMe .2 SSD. Yang ini udah PCIe Gen 4, ini masih Gen 3. Lalu buat storage ada Samsung juga, SSD 870 Evo yang 4 tera. Buat PSU-nya kita pakai Silverstone SX70 yang 700 watt. Dan buat si CPU cooler ya, kita pakai Noctua NH-U12S sama tambahan kipas buat casing, karena di casingnya ini nggak dapet kipas. Nah, jadi kenapa kita bangun PC? Kita bangun PC karena mumpung harganya lagi mahal. Ya, kalau lagi murah? Kalau lagi murah kita nggak bangun. Kita nggak bangun. Kita suka yang mahal-mahal. Oke. Pertama buat bangun PC, langkah pertama ya yang perlu disiapkan. Kita buka dulu motherboardnya. Alatnya jangan sampai ini. Alat-alat yang diperlukan. Prosesornya. Sama prosesor. Sama ini nih buat naruh baut-bautan nanti. Di box kita dapat. Oh enggak, ini bukan dari box ya. Ini fan splitter. Kartu garansi. Motherboard. Dan kabel-kabel. Ini jangan sampai hilang kayak ginian tuh buat apa ya namanya? NVMe. NVMe. Iya. Dan lainnya. Ini ada CD. Ntar nih putar dulu. Thank you for choosing our product. Sama-sama. Ditunggu kiriman produknya Mas. Dan jangan lupa manual book. Karena Superman bikin PC aja masih lihat manual book. Superman aja loh. Bisa nih ada yang versi light. Ini ada yang versi light, cuma kita kayak baca koran. Dikeluarin aja lah ya. Dan karena buat ngebantu anti statis gitu, kita bikinnya di atas ini aja boxnya. Nah, kecil kan motherboardnya? Ada perbandingan ya? Cuma segini. Ini kira-kira berapa ya? 20 sentian ya? Ya 20-an lah. Ya 20 kali 20 senti. Enggak lah. Enggak nyampe 30 sini. 25 senti kali 20 senti lah kira-kira ya. Ya. Gedenya segitu.
Yang pertama itu kita bakal pasang CPU-nya. Ini Ryzen 7 3700X bekas. Bekas dari PC yang lama. Jadi nggak semua komponen yang kita pakai ini baru ya. Ada hibahan dari PC lama. Dar, tiba-tiba dekat. Soalnya tadi kejauhan ternyata. Takutnya nggak kelihatan. Nah, pertama kita bakal masang karena ini AMD, jadinya apa ya yang mesti diperhatikan ini? Tanda panah ini. Tanda panah nih, ada tanda panah Setting segitiga. nggak tuh, Mas kameramen? Ya pokoknya di ujung-ujungnya ada nih. Ini nanti disesuaikan sama tanda panah yang ada di motherboard. Biasanya dia kalau motherboardnya atas, ini yang bawah. Dia bentuknya bakal minggir gini kalau AMD. Tulisannya bakal begini. Normalnya. Nah, yang pertama kita lakukan itu angkat tuasnya. Ini karena ini ngomongnya apa ya? Pinnya. Pin. Wow, belum di silent HP-nya. Tinggal masukin aja. Kalau mau biar aman tuh Jangan sampai goyang. Lihat nih, oh udah masuk. Udah deh, tinggal di klik. Nah, jadi. Karena kita pakai cooler CPU, cooler tambahan, kita siapin bracketnya dulu ya. Kita perlu kasih stand off. Jadi bracket bawaan bracket ini tuh kalau misalnya kalian mau pakai stock cooler dari AMD-nya. Biasanya beberapa CPU dari AMD dia dapat stock coolernya. Ada ini. Ada backplate-nya nggak sih itu? Apa? Ada. Ditaruh aja. Kita backplate-nya tinggal enggak pakai itu. Pakai ini ya? Pakai ini. Seng, ini bukan Intel, Seng. Oh iya. Yang biru, Bos. Ini dari kita pakai CPU cooler Noctua, dapat kayak ngomongnya apa ya? Bracket Ya, buat adaptor. Air coolernya. Nah, kita perlu stand off dulu supaya buat iniin air cooler ya. Kelihatan nggak sih? Ada stand off ringnya. Warnanya harus sama. Apa? Warnanya harus sama. Gue nggak paham sih, cuma gue nggak suka putih aja. Oke, siap. Tuang aja. Ditaruh di tempat ininya. Tolong sih. Itu nanti buat ini. Masang ini. Ntar dulu. Ini Manual, Bos, manual. manual. Jangan lupa manual. Nah, Oh iya. this side up. Kurang membaca memang nih. Iya. Di belakang kamera juga ada teman kita yang bisik-bisikin. Nanti kebalik. Nah, sikat sih. Bos. Aduh, susah nih tim biru. Oke, setelah bracketnya kepasang, kita selanjutnya nyiapin buat RAM-nya. RAM-nya kita pakai Corsair. Kita pilih yang RGB karena bisa nambahin FPS. Yang stick 2x16 32GB, speednya 3200 dengan latensi 16. Nah, ini RAM sticknya. Buat ini kebetulan cuma ada 2 karena mini ITX. Biasanya bisa ada sampai 4 sampai 8. Kalau buat yang motherboard lebih gede. Nah, ini ada motherboard yang RAM-nya perlu dua-duanya dibuka dulu. Kalau ini kebetulan satu doang. Jadi ini ada apa sih namanya tuh? Gap, celah. Disesuaikan sama ininya. Ditekan aja sampai bunyi ceklak.
Satunya yang sini belum masuk. Dua sisi. Nah, Nah, berikutnya habis RAM kita nyiapin storage dulu. Yang pertama yang buat NVMe. Jadi kebetulan ini boardnya punya 2 slot NVMe apa sih? Kita ngomong apa ini? NVMe M2 ya. itu. Yang pertama itu ada di depan. Yang di depan ini PCIe Gen 4. Iya, dia support Gen 4 dan kita jadinya pakai yang Gen 4 juga supaya maksimal. Oh, ini kegedean nggak sih? Oh. Biasanya buat NVMe ini apa namanya? Philips headnya lebih kecil. Jadi siapin obeng yang ininya lebih kecil buat ngebukanya. Oke. Nah, ini Ada dibuka kipasnya. kipasnya. Ada kabel di sini jadi Pelan-pelan. pelan-pelan. Nah, buat masukin NVMe-nya apa ya? Agak angle gitu masukinnya. Sampai bunyi cetek. Nah, terus nanti ini didorong. Oh iya, gue lupa nyiapin. Oh, jangan lupa. Nah, jangan lupa nih dari motherboard jangan sampai hilang nih. Ini kalau hilang belinya kadang mesti beli motherboard sekaligus. Sama ini di sini ada Ada thermal thermal pad. pad. Ya, dikletek dulu. Sebelum dipasang jangan lupa dikletek dulu. Kalau enggak nanti ikut angus. Ya, siapa panas soalnya. Tolong pegang ini ya, Neng. Yang kipas aja pegang. Jangan ini nggak usah dipaksa kalau udah kayak resisten gitu udah cukup. Balikin lagi murnya. Nah, itu. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita pilih motherboard yang ini karena NVMe kan terkenal cepat panas ya. Ya. Nah, jadi kita di sini ada bantuan kipasnya. Nah, kebetulan kita pakai dua NVMe M.2 SSD-nya. Mereknya. Nah, sebetulnya ada 2 slot. Yang satu lagi itu ada Di di bawah. balik motherboardnya. Nah, ada di sini nih. Dan kemungkinan nih bakal kepanasan juga kan karena nggak ada airflow. Cuma mudah-mudahan aja Ya. aman. Nah, yang belakang ini cuma support Gen 3, PCIe Gen 3. Jadi kita juga pakai yang Gen 3 aja di belakang. Nah, kelar deh motherboardnya. Coba kalau Anda kelahiran 80-an, mungkin Anda tahu ini apa ya? Ini jebakan umur. Ini buat mouse atau keyboard. Terus atas tuh buat flash BIOS. Jadi kalau dulu kan kalau mau update BIOS kita harus pakai apa? Prosesor ya, Iya. prosesor yang kompatibel. Sekarang nggak usah, tinggal colok flash disk, klik ini, langsung Langsung install. update. Terus ini udah juga Wi-Fi 6, ada HDMI. Terus dia ada USB-C 3.2, yang ini 3.1 kalau nggak USB-A 3.1. Dia bisa clear CMOS. CMOS. Jadi CMOS. CMOS. Dia clear CMOS. Jadi kadang kan kalau misalnya kita nge-overclock gagal gitu kan. Jadi kayak looping boot gitu. Nah, kita bisa ngereset lah. Reset. Nah, udah LAN 2,5 GB, 2 USB-A. Ini di mini ITX dikit dibanding sama yang
motherboard yang lebih gede karena memang lebih kecil. Jadi portnya bakal lebih dikit. Dan di sini MSI ngorbanin slot USB demi audio. Onboard audio. Ini buat surround bisa nih, ada 5 Ya, bisa. channel. Ini ya tadi ya, di kelihatan kita udah nyiapin CPU, prosesor, bracket untuk air coolernya karena kita pakai air cooler, NVMe-nya udah masuk dan RAM-nya udah ada. Sebenarnya kita harusnya kalau di PC normal ya, kita masang air coolernya dulu. Tapi karena ini casingnya kecil banget, jadi mendingan kita nyiapin Kabel-kabelnya. kabel casing dulu, takutnya malah nanti susah nyolok-nyolok ya kalau udah kepasang. Nah, ini kit casing yang kita pakai dari Cina ya, China. Namanya Lianli. Lianli. Nah, kalau yang mungkin udah akrab sama dunia PC, Lianli tuh udah lumayan household Ya. name ya buat casingnya. Dia Apalagi yang demen RGB. aluminium biasanya. Pastinya. Nah, ini kita kenapa pilih ini? Karena ini nanti niatnya adalah PC yang mungkin akan dibawa-bawa, nggak cuma di rumah doang. Jadi kita pilih Lianli TU150. Ini yang WX yang finishnya aluminium black. Ada yang aluminium doang. Ada yang apa lagi gue lupa. Alasannya adalah Ada handle-nya. ini nih. Jadi ini bisa dibawa-bawa tentang. Bisa dibawa ke bandara. Nah, kita bakal nyiapin PC case-nya dulu buat nanti kita masukin motherboard-nya. Ini apa namanya? PC case-nya itu toolless. Ya, Jadi nggak perlu pakai baut-baut buat ngebukanya. Kita nyiapin aja pertama. Ini kita buka. Hati-hati. Nah, ini ada pin-pinnya. Semua tinggal masukin ke pinnya. Ini apa sih, tempered glass. Kita bukain semua biar gampang rakitnya. Panel depan tempered glass-nya, panel belakangnya, atas, lalu depan. Bawah nggak? Bawah nggak bisa dibuka bawah. Oh, Oh iya, ini di depan juga ada apa namanya, dust filter. dust filter. Dibuka dulu aja buat masang kipas nanti. Nah, ini casingnya lumayan kebuka, dilihat di bawahnya nih. Tapi karena nanti takutnya gimana-gimana, kita beli dust filter terpisah magnetik. Oh, apa itu? tuh, Jun? Ini bisa dibeli terpisah. Ini sementara kita pasang sini aja kali ya, yang di bawah. Biar nanti bersihinnya tuh gampang. Karena bakal pasti nyedot debu dari bawah. Nah, disiapin kabel-kabelnya. Ini ada kabel, ini Type C ya? Ini Type C. Ini Type C, ini USB 3. USB 3. Dan ini Power dan reset. power dan restart. Jadi karena nggak ada light ya, Yang nggak ada lampunya. nggak ada lampu, jadi cuma ada 2 colokan ini. Ini yang paling PR nyolokin Ya, ke motherboard nih. Karena paling kecil itu. Karena kalau ini nggak kecolok, kalian nggak bisa ngidupin dan restart dari sini. Sama ada ini. Ada sama ini buat kalau ini kabel audio, jadinya buat pakai audio yang ada di depan nih. Ini semua panel buat yang di depan. Di depan nih ada Type C, ada USB Gen 3 sama audio in and out ya. Ini. Sama ada reset di sini. Ada tombol reset. Nah, ini semua tombolnya pakai kabel ini. Oke, kita siapin dulu motherboard ya. Wow, panik nyaris. Ini di setiap pembelian casing ada manual book sama apa sih namanya? Perintilannya. Ini manualnya. Jangan hilang juga. Terus thank you for your purchase. Ditunggu produk selanjutnya, Lianli. Lalu ini jangan sampai hilang juga, entah dipakai atau enggak. Takutnya kalian nanti butuh upgrade apa. Ada murmur sama baut-baut buat casing ini.
Pertama, pastiin kabel-kabelnya sesuai dengan destinasi perkabelan nantinya supaya nggak repot masangnya ke motherboardnya. Nggak kelihatan dikit nggak apa-apa, yang pastiin bolongannya motherboard sesuai sama di sini ada stand off-nya nih, buat masuk motherboardnya. Sorry ya kalau nggak kelihatan banget. Nah, ini tinggal dipasang. Nah, buat motherboard ada lubangnya, dikenceng-kencengin, tapi kalau udah kayak ketemu resisten gitu, jangan sampai dipaksa kayak ngebautin tembok kali ya. Ya. Jadi diputar dikit lagi aja, 1-2 notch gitu, terus udah deh cukup. Ini karena formnya ITX kecil, cuma ada 4 ya. Iya. Cuma ada 4 baut. Biasanya kalau yang full size AMD itu formnya ATX. ATX tuh bukan ATX tuh form, ada Intel juga ATX nih, Intel yang gede. Semuanya, Pak. sorry nggak akrab ya sama Intel. Gitu, Baban. Taunya Intel tuh Indomie telur. Oke, normalnya ada sekitar 8 karena tengahnya ada bolongan. Ya. Tengahnya ada bolongan. Nih, kecil. Kita udah kelar masang motherboard. Oh iya, colokin, betul. Itulah alasan kita masang ini duluan. Ini buat USB 3. Kelihatan ada ininya nih. Ini diisi. Jangan lupa lihat buku manualnya. Paling gampang kalau nggak bisa dibalik. Ini kabel HD audio. Manualnya mana ya? Manual. Reset di sini, Pak. Jadi 2 doang. 2 yang dari reserve atas bawah. Kanan kiri kan dia. Coba kita pakai Center. center. Enggak di sini. Itu kan LED, power LED. Oh iya. Power switch di atas. Oke. Oke, kabel SD audionya. Ini aja nih, ngelihat ada yang 01. Nah, ini ada yang 01 di sini. Berarti udah bener gue pasti. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, oh ini fan. Sebenarnya 1 doang CPU fan-nya, cuma kayaknya mungkin kalau bisa kita bakal tambah. Kita pasang splitter. Oke. Tinggal kita routing ke belakang kali ya. Buat kabel manajemen biar nggak berantakan nanti kelihatannya. Oke. Udah masuk motherboardnya ke casingnya. Selanjutnya masang GPU enggak, kita itu belakangan. Sabar dong. Selanjutnya kita nyiapin SATA dulu kali ya. PSU dulu ya. Mendingan kita masukin power supply-nya dulu. Attention. Ya begitulah. Dari kipasnya kita lepas. Ini kebetulan PSU yang pasti ini karena casingnya mini ITX. Kita PSU-nya pakai yang form factornya SFX. Nah ini kebetulan kita SFXL masih muat. Pastiin lagi ke manufaktur casing ya. Casingnya tuh support
PSU yang apa, takutnya nggak muat atau malah kekecilan Ya, gitu. Nah ini datang ada ditutupin semua, ini aurat. ngomongnya apa ya, auratnya Bolongin. ketutup. Kita perkosa semua, ini bukain. Takutnya nanti kalau ini karena bahannya plastik, takutnya kalau panas malah Batal puasa. nah gitu. Kita pasang dulu kali ya. Ini oh ya, ini kipasnya itu ke bawah ya kalau untuk yang casing ini, karena di atas tuh mentok. Jadi jangan sampai kipasnya itu malah mengganggu airflow-nya. Mending kabel dulu dah. Itu ntar terakhir. Apa kabel? Ya ini ntar terakhir aja. Jadi Oh, kabelnya dulu. kabel. Nah, kebetulan karena pakai apa ya? Extension. SFX gitu. Biasanya kabelnya itu pendek-pendek. So tahu gitu pakai sering bangun ITX gua. Kita jadi pakai extension kabel buat PSU-nya supaya rapih, bisa Pamerin. Apa aja sih yang perlu? CPU, PCIe. PCIe, sama COM. Oh, sisir. Sisir. Ini yang biasanya yang paling gede 24 pin ya. Itu buat motherboard. Lihat ini notch-nya ini di mana? Dipastiin lagi ke motherboardnya. Oh, SATA-nya juga. Kabel SATA, karena kayaknya nggak perlu extension. Cuma kita ini di sini ada, kita karena kita pakai SATA SSD, ada dua nih tempat, ada bisa di sini atau di sini. Ini ke atas nyampe, ke sini nyampe. Kabel buat SATA ini yang susah ada di kotak motherboard. Tapi kadang ada yang jual dulu sih. Iya, ini masih lebih gampang dicari lah dibanding bautnya NVMe tuh. Nah, Itu kadang ya itu kalian mesti beli motherboard baru buat dapat satu umur doang. Karena kita cuma pakai satu SATA port. Pak butuh bantuan? Tangan saya kegedean, Pak. Nah, ini kita routing juga ke belakang lalu ke atas ya. Coba dulu. Nah, ini buat kabel CPU-nya. Udah kan jadi semua. Sebelum kita masukkan PSU-nya, buat CPU yang 8 pin, ini buat motherboard, ini ada tulisannya di sini. Ini buat PCIe, VGA card, ini buat SATA. Ini pokoknya CPU, motherboard, VGA yang biru, ini buat SATA. Kita putar balik. Oke. Oke, udah kepasang PSU-nya. Ini kita habis PSU ini. Oh iya, ini jangan lupa dicolokin dulu nih. Ini jangan lupa nanti dinyalain PSU-nya karena di belakangnya nggak ada tombol on off. Jadi mesti nyalain duluan dari sini. Kita sebelum nyolokin kabel-kabel terakhir kita pasang ini kali ya, air cooler. Nah, kita nyiapin CPU coolernya. Kita pakai Noctua NH12S. Ini sebenarnya dapat kipas langsung dari stoknya.
Tapi karena kita mau pakai push pull configuration, jadi ada nambah satu kipas 12 mili lagi. 12 mili buat 12 cm. 12 cm. Dan ini disediain bracketnya juga dari Mertua. Ini casingnya CPU apa namanya? CPU cooler. Kita tambahin satu kipas lagi. Liatin kalau misalnya kipas arahnya itu kemana anginnya, dia muter kipasnya. Ini berarti muter kipasnya ke sini dan anginnya tuh ngarah ke sana. Karena ini kipasnya ngarah ke sana, kita juga pasangnya begini. Oke, case fan-nya udah siap. CPU-nya udah siap. Alias kita salah. Ini belakangan, kita copot lagi. Justru perlu kita copot lagi dua-duanya. Buat masang. Karena kita perlu masang heatsinknya. Terburu-buru memang nih. Emang kita amatir. Nama juga rakit-rakit dahulu. Kalau susah ya susah, kalau senang ya senang. Oke. Nanti kita bisa ya rakit Gundam gitu. Bisa rakit Gundam, kita mau rakit Tamiya. Oh, rakit rumah tangga juga bisa. Rakit mobil, mau mobil di Forza atau mobil di Need for Speed, kita bisa. Kelihatan kan ya? Nah, ini karena kebetulan barangnya ini baru, CPU coolernya baru, dia masih ada. Oh, nggak ada ternyata. Tidak ada thermal paste-nya. Wah, bekas nih jangan-jangan, walaupun mulus ya. Jadi kita perlu thermal paste. Ini thermal paste yang dapat dari CPU coolernya. Cukup. Kita pakai garis apa pakai kacang? Udah dibuang. Pakai kacang aja lah ya. Wow. Gunanya ini karena ini metal, intinya buat mendinginkan CPU lah. Masuk nggak sih ini ke lubang? Emang gitu ya, kita nyari lubang mesti sabar. Sekencang-kencang. Aman. Oke, CPU sudah terpasang. Kita pastiin. Kita pasang kipas. Salah masuk lubang ya? Wah, apa tuh?
Nah, berhubung ini udah ada yang manggil ke rumah nih, jadi yang satu harus cabut duluan. Nanti bakal gue lanjutin buat tes benchnya ini kayak apa. Nah tuh kelihatannya nih ada yang manggil nih. Jadi nggak bisa lama-lama dia. Oke, thank you Seng. Yo, thank you. Semoga nanti nggak ada masalah. Enggak saat dipamerin tes runningnya. belakangnya dulu nih. Ini karena ini belum rapi tuh. Nah. Lihat. Pokoknya kerjaan lu belum beres. Tuh, ini masih kelihatan nih NVMe-nya di sini tadi yang belakang. Ini kabel nanti bakal gua lanjutin buat rapihin. Ini karena udah waktu mau menunjukkan buka puasa. Ini kita bangunnya pas puasa. Jadi kita mau siap-siap buka dulu, nanti dilanjut lagi. Si Aseng ada yang nungguin buka di rumah soalnya. Ya. Udah. Tunjukin lagi Seng. Nah tuh, keluarga bahagia laki sama laki. Wow. Enak tapi. Yang penting mencintai ya. Ya, yang penting mencintai. Jangan memaksa ya. Ya. Nah itu yang penting. Oke, udah buka puasa dan PC-nya udah selesai dirakit. Sekarang saatnya kita nyalain. Buat ke BIOS dulu. Nyala semua. Oke, ke BIOS udah masuk. Di sini bisa dicek motherboardnya, CPU, memori, masuk semua. Nah, yang paling jadi permasalahan biasanya di awal itu RAM. RAM yang kita beli itu speednya 3200. Tapi secara normalnya kalau cuma kita langsung colok dari awal dia cuma running di 2133 MHz. Jadi buat dapetin apa yang kita mau, kita mesti nge-overclock RAM-nya nih. Di sini kebetulan karena kita pakai MSI BIOS 5, mungkin beda-beda tiap BIOS-nya, bentuknya tergantung dari manufaktur motherboard-nya. Pertama kita coba CPU-nya. Untuk game boost kita on, XMP profile 1 kita on. Kalau misalnya kita ngeliat di overclocking settingnya, nah ini di RAM frekuensinya coba kita matiin. Kita matiin. Nah, di sini kelihatan di RAM frekuensi itu di 2133. Nah, kalau misalnya kita nyalakan XMP profile satunya, nah itu udah otomatis nih di RAM frekuensinya jadi 3200 seperti speed yang sesuai dengan RAM yang kita beli. Jadi biar nggak rugi, jadi maksudnya percuma kita bayar udah yang speednya 3200, tapi kalau nggak dibeginiin untuk kita cuma dapat speed yang 2133 kayak gitu. Coba kita nyalain dulu gimbusnya on. Untuk di sini ada keluar semua, kebaca. Untuk SATA M2 satunya sama M2 2. Lalu apa lagi ya? Oh, kita perlu ngecek hardware monitor untuk fan-nya. Nah, ini di CPU core kita ganti ini kipasnya PWM ya. Smart fan mode-nya nyala. Lalu untuk
sistem satu kita ganti juga ke PWM Smart Fun Mode. Untuk chipsetnya PWM Balance Mode. Oke, udah itu aja. Sekarang ini apa aja tuh yang dirubah, kita udah fan-nya kita ganti ke PWM, XMP-nya diganti ke profile 1 tadi untuk dapetin speed run-nya, lalu precision boost overdrive-nya di enable. Jadi udah sekarang untuk motherboard-nya udah kita sesuai apa yang kita bayar. Saatnya install Windows driver dan lain-lainnya. Ini part ini bakal kita skip dengan langsung nanti kita coba lihat dari dalam Windows ya. Jadi sekarang semuanya Windows udah ke-install. Nah, yang pertama abis install Windows yang perlu dilakukan pertama update semua fitur di BIOS-nya. Jangan lupa update driver-driver semua untuk motherboard, untuk komponen yang ada di kita pakai di PC ini. Di sini kita ada, karena kita pakai kartu Nvidia GeForce, kita download GeForce Experience. Lalu untuk Corsair kita pakai iQ, dan untuk ini juga FPGA kita pakai Precision One. Dan untuk peripherals-nya pakai Logitech G Hub. Jadi kayak apa PC ini, kita akan ngerunning user benchmark dari userbenchmark.com yang akan menilai kemampuan PC ini. Oke, jadi udah selesai di benchmarknya. Di sini buat keperluan gaming statusnya 108%. Lalu untuk desktop di 95% dan untuk workstation di 110%. Semuanya bench di atas rata-rata kecuali untuk USB belum dicabut yang untuk install Windows tadi, sama dari graphic card-nya karena kita belum overclock. Yang baru kita overclock itu cuma RAM-nya tadi, RAM speed. Sisanya sesuai dengan apa yang kita bangun. Oke, sampai di situ dulu. Mungkin bakal ketemu lagi. Thank you yang udah nonton. Kelihatan siapa wallpaper-nya.